kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap langkah hidup kami. Dan sore hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami mau rindu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam setiap pribadi kami. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini, bahkan yang masih di dalam perjalanan. Dan kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin setiap kerinduan kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai persekutuan doa kami. Haleluya, amin. Amin, Yesus. Mari kita sembah Allah kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Raja kita. Allah yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Allah yang terus baik kepada setiap kita. Allah yang selalu menjanjikan segala yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Sekalipun Tuhan izinkan permasalahan datang, yang Allah rindukan senantiasa dalam setiap kehidupan kita, kebaikan hati kita boleh kita nyatakan agar nama Tuhan dipermuliakan, agar Tuhan semakin disanjung.
Bapa melakukan setiap kerinduan kita. Allah Roh Kudus yang memampukan setiap hidup kita untuk kita dapat melakukan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan, kerinduan Allah, kerinduan Bapa kita untuk kita anak-anaknya tidak sama dengan dunia. Untuk setiap kita anak-anaknya mampu menjadi berkat, mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dikala sedih, dikala senang, kita tetap mampu menyatakan kebaikan Tuhan. Dikala dalam pergumulan, kita tetap mampu menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Shike baba baralale Jesus syukur. Haleluya. Baralale Jesus. Shike baba baralale Jesus. Hika baba baralale Jesus. Ngerana Jesus. Allah lebih rindu setiap kita menaikkan pujian bagi Dia, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Yesus. Setiap yang kita jumpai, biar kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang dapat kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Beristimewa mana lagi Jesus. Amin, 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 amin. Aman, aman, aman. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan hidup yang sudah Tuhan nyatakan. Kami percayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini tentang kebaikan. Jadi mari dalam setiap kehidupan kita mau terus minta sama Tuhan. Untuk kita minta biarlah kebaikan Allah sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Ada satu pujian yang mengingatkan kita sekalian. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Karena apa? Tuhan menjanjikan segala yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita ini. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jauh berbuat baik. Janganlah jauh berlaku baik.
Kami bersyukur Engkau sudah menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun mau mengikuti teladan-Mu. Berkati setiap kami, untuk kami boleh memiliki hati yang lembut, untuk kami mengikuti setiap tuntunan-Mu. Berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Tuhan memberkati setiap kami dengan satu keyakinan bahwa Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore. Yang sebelah kanan tidak ada suara ya. Selamat sore. Iya, ternyata suaranya ada semua. Kirain gara-gara hujan terus dingin, jadi akhirnya suaranya ikut tenggelam. Enggak ya. Oke, puji Tuhan. Kita hari ini akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk hari yang keberapa? Ke-6 ya. Sudah masuk 7 apa 6 Pak? 6. Masih 6 Pak, jangan cepat-cepat Pak. Masih ada 3 kebenaran lagi yang akan kita pelajari ya. Karena ada 9 kebenaran yang kita akan pelajari bersama-sama berkaitan dengan buah roh. Karena kita ibadahnya ini ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari berturut-turut. Kita akan belajar tentang karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oke, kita akan melihat teks kita yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayatnya yang genap dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu meniru Kristus. 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4, Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 6, Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman bagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8, Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari baginya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ayat yang ke-9, ayat yang terakhir, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teks perenungan kita terambil di ayat yang ke-9, jelas sekali di situ. Kenapa saya membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 agar kita bisa melihat urutannya seperti apa ya. Biar kita bisa diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada 5 kebenaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita sudah mendengarnya, kita sudah melihatnya, dan saya percaya bahwa kebenaran-kebenaran yang sebenarnya yang sudah kita dengar, yang kita baca saat ini pun bukan suatu hal yang baru. Benar enggak Bapak Ibu? Bukan suatu hal yang baru ya. Hal yang sebenarnya, hal yang praktis, hal yang ada di dalam setiap pribadi kita. Bapak Ibu, saya punya sebuah contoh seperti ini. Suatu ketika, karena baru-baru ini Ria berulang tahun ya, di sini ada 2 orang sih, ada Ria, ada
Saudari Prisdila yang berulang tahun bulan Mei, ada Mas Yahya, ada Mas Eko, banyak. Tapi saya mau kasih contoh Saudari Ria, ini cuma contoh, ini tidak nyata, ini hanya analogi. Saya pengen menggunakan analogi ini untuk kita bisa mengerti karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Nah, analogi ini seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Ria ini berulang tahun, kemudian saya berinisiatif untuk membelikan dia hadiah. Saya pengen kasih Ria kado. Saya pengen kasih dia kado, saya bungkus kadonya baik-baik, saya belikan hadiahnya, saya bungkus dengan rapi, saya taruh di dalam bungkusan itu, kemudian saya kasih ke Ria. Saya kasih, walaupun kemarin saya tidak kasih hadiah, ya ini cuma analogi, cuma sebuah contoh yang saya ingin kasih untuk kita bisa ngerti karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih hadiah ini ke Ria. Ria, selamat ulang tahun ya, ini kado untuk kamu. Saya kasih kado ini terbungkus rapi, bagus, saya kasih ke Ria. Ria terima kado itu, kemudian dia simpan, dia taruh. Terima kasih ya Kak, sudah kasih saya kado dan lain-lain sebagainya. Ada basa-basinya dikit lah. Nah, setelah dia terima, akhirnya dia simpan kado ini. Dia tahu bahwa itu pemberian dari saya. Dia tidak buka kadonya, dia simpan kado ini dengan baik. Dia simpan, mungkin dia taruh di lemarinya atau apanya. Pokoknya dia simpan kado ini. Dia tidak buka dan dia tidak mau lihat apa yang saya kasih. Dia tidak menggunakan apa yang saya kasih, entah itu buku, entah itu dalam bentuk pakaian, entah itu dalam bentuk kue atau apapun itu. Dia tidak pernah buka, dia tidak pernah menyentuh sama sekali. Akhirnya barang itu berguna nggak sama dia? Enggak ya, karena dia tidak buka, dia tidak tahu isinya apa, dia tidak ngerti, dia simpan aja barang itu baik-baik. Kado yang saya kasih itu disimpan baik-baik di dalam lemarinya atau di tempat di mana ia simpan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, analogi ini saya pengen kita mengerti, kita lihat bahwa hal-hal yang sudah disebutkan dari hari pertama sampai hari ini yang kita akan berbicara tentang kebaikan, yang jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Kita sudah dengar tentang hal apa? Tentang kasih. Kita sudah dengar tentang apa? Sukacita. Kita sudah dengar tentang damai sejahtera. Kita sudah dengar tentang kesabaran. Kita sudah dengar tentang kemurahan. Dan hari ini kita akan melihat tentang kebaikan. Nah, analogi yang saya tadi kasih, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu menggambarkan apa? Setiap pribadi kita, saya percaya, kita semua yang duduk saat ini di hadapan Tuhan, kita yang datang sore hari ini, dalam diri kita itu, ketika kita mengaku, ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengaku Allah Tritunggal itu dalam diri kita, maka di dalam diri kita, Roh Kudus itu sudah menetap, sudah ada di dalam diri kita. Apalagi kalau kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, itu tambah lagi, lebih lagi di dalam diri kita. Nah, hal itu, hal-hal yang sudah kita pelajari selama 5 hari, hari ini masuk hari yang ke-6, masuk dalam kebenaran yang ke-6, berbicara tentang kebaikan. Nah, semua hal, ada 9 hal yang akan kita belajar, 9 hal yang seharusnya itu keluar dari dalam diri kita, itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tidak perlu kita cari. Tidak perlu kita mau cari sana sini, kemudian baru kita temukan damai sejahtera, sukacita, kesabaran, dan lain sebagainya sampai kepada kebaikan. Itu sudah ada dalam diri kita masing-masing pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pada saat kita mengakui diri kita bahwa Tuhan itu adalah Allah Tritunggal, pada saat kita menyerahkan diri kita untuk kita dibaptis sama Roh Kudus, saat itulah karya Roh Kudus nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang tergantung dari kita, mau ndak karya-karyanya Roh Kudus itu kita nampakkan, kita dorong agar itu keluar dari dalam diri kita. Dia tidak menetap diam, akhirnya kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita galau, kita baper, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berbuat baik, padahal itu ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, analogi yang saya kasih tadi itu
menggambarkan diri kita. Yang 9 hal itu sebenarnya nyata dalam setiap pribadi kita. Tapi terkadang kita berusaha untuk menekan diri kita sedemikian rupa dengan segala kenyataan yang ada di depan kita, sehingga hal itu sebenarnya keluar dan menjadi buah yang dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita, tetapi itu tidak keluar sama sekali. Bukan salahnya Roh Kudus, bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya siapa-siapa, tetapi salahnya siapa? Diri kita sendiri. Itu sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Tergantung kita bagaimana meresponi hal itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti yang teks yang kita baca di ayat Galatia 6 ayat yang ke-9, saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, saya ini ketika ke pasar ada penjual jamu itu yang baik sekali sama saya, sama saudari Ria. Di pasar yang di Kali Putih itu ada penjual jamu yang baik sekali sama kami. Setiap kali ketika kami lewat, dia selalu pengen sekali terus memberikan jamu kepada kami tanpa dibayar. Ketika kami mau bayar, dia tidak mau. Ketika di pasar Sanggerahan juga seperti itu. Ada seorang ibu penjual gorengan yang baiknya ampun-ampun sama kami. Suaminya itu kerja di klub bunga, Bapak Ibu. Di klub bunga, dan setiap kali kalau ada dapat kue enak, yang dia ingat itu siapa? Saya. Dia simpan kuenya, ketika saya ke situ dia akan kasih, "Oh Tin, ini ibu punya kue enak loh dari klub bunga, ibu pengen kasih kamu." Baiknya itu ampun-ampun kepada saya. Itu baiknya itu kalau kita lihat, perhatikan bahwa orang ini luar biasa. Tetapi apakah itu kebaikan yang benar-benar lahir dari dasar hatinya dia, ataukah ketika suatu saat nanti ketika saya menyakiti dia, misalnya dia memberikan kue kemudian saya menolak, "Bu, nggak mau, kuenya ibu nggak enak, saya nggak mau." Apakah kebaikan yang sama dia akan nyatakan ke saya lagi, atau dia akan berhenti sampai di situ dan akhirnya, "Oh ya, ternyata kebaikan saya ini tidak diterima baik sama Oftin. Ya sudahlah, saya berhenti, saya stop sampai di sini." Bapak Ibu, banyak orang yang bisa berbuat baik dengan segala yang mereka miliki, dengan segala yang mereka punyai, dengan segala yang ada pada diri mereka. Nah, perbandingannya beda dengan kita orang-orang Kristen adalah ketika kita berbuat baik itu bukan atas dasar bahwa saya berbuat baik karena Mbak Muji itu sudah baik ke saya. Saya berbuat baik karena Bu Indri, Pak Indri itu selalu baik kepada saya. Dengan demikian saya pun harus berbuat baik kepada mereka sebagai balasan bahwa mereka itu sudah berbuat baik kepada saya. Bukan itu yang menjadi prinsip dasar, bukan itu yang menjadi hal yang mendasari, bukan itu yang menjadi unsur dasar di dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita belajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Mungkin itu dalam konsep orang dunia itu baik menurut mereka. Tetapi itu kebaikan yang relatif yang bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi ada efek sampingnya. Ketika orang sudah tidak berbuat baik lagi sama kita, sama mereka, apakah mereka bisa melakukan kebaikan yang sama kepada orang yang sudah tidak menerima kebaikan mereka? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama sore hari ini. Saya dikasih waktu 20 menit. Semoga saya bisa memanfaatkan waktu 20 menit ini. Kayaknya sudah habis 5 menit, kurangnya masih sisa 15 menit. Kita akan lihat bersama-sama 3 unsur penting yang mendasari kehidupan kekristenan kita. 3 unsur penting yang harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang ketika kita melakukan kebaikan itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka melakukan kebaikan yang lain daripada kita. Kita akan lihat bersama-sama unsur yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu kebaikan kita atas dasar iman sejati kita.
Unsur yang pertama adalah ketika kita melakukan kebaikan, yang mendasar dalam kehidupan kita yang pertama adalah iman sejati kita. Iman sejati kepada apa? Apakah ketika kita melakukan kebaikan karena seperti yang saya tadi bilang, karena saya lihat Bapak Indri, Bu Indri ini baik kepada saya, itu yang menjadi unsur terpenting. Akhirnya karena mereka melakukan baik kepada saya pun harus berlaku baik kepada mereka. Bukan seperti itu, tetapi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita koreksi dalam diri kita, sejauh ini kebaikan yang kita lakukan apakah sudah atas dasar unsur ini atau tidak. Kebaikan kita atas dasar iman sejati kita, bukan kepada kebaikan yang kita terima dari orang yang kita berbuat baik kepada mereka, tetapi unsur yang pertama adalah iman sejati kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang lain yang melakukan kebaikan. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana, seperti ibu jamu tadi, ibu penjual gorengan tadi itu yang membuat kita berbeda dengan mereka. Karena dasar kita ketika kita mengasihi, karena kita beriman, karena kita mengimani, karena kita percaya bahwa yang kita lakukan itu, kita meneladani sesosok pribadi yang benar-benar ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak pandang bulu. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak melihat orang ini baik atau tidak, orang ini benar atau tidak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau yang tadi pagi mengikuti renungan kita itu renungan kita pagi hari ini belajar tentang orang Samaria. Orang Samaria 10 orang kusta yang ketika Tuhan sembuhkan, cuma satu yang kembali datang sama Tuhan. Siapa? Dia itu orang Samaria, Bapak Ibu. Kalau misalnya Tuhan itu melandasi kebaikannya dia dengan melihat bahwa orang-orang tertentu saja yang berhak menerima kasih karunia-Nya dia, orang-orang tertentu saja yang berhak menerima kebaikannya dia, berarti orang-orang Samaria ini tidak masuk dalam hitungan menikmati kebaikan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa teladan yang sempurna, teladan yang benar-benar kita harus contohi dalam diri kita, yang menjadi dasar iman kita, yang menjadi fondasi dasar kita, bahwa Dia yang menjadi teladan dalam hidup kita ketika kita melakukan kebaikan. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang di luar sana. Itu yang membuat kebaikan kita itu berbeda dengan kebaikan orang-orang yang di luar sana. Karena kita punya dasar yang teguh. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan menolong untuk membacakannya bagi kita. Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27, ayat yang sudah tidak asing tentunya bagi kita ya. Berbicara tentang dua macam dasar, saya akan bacakan bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan dasar kita salah ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita meletakkan fondasi kita salah ketika kita melakukan kebaikan, itu tidak akan menjadi suatu kebaikan yang sifatnya kokoh. Itu tidak akan menjadi kebaikan yang sifatnya walaupun orang itu kita berbuat baik tetapi dia tidak membalas kebaikan kita, itu tidak akan berpengaruh sama sekali ketika kita berbuat kebaikan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, Idul Fitri kemarin,
Ibu Gembala ini selalu punya tradisi, gereja kita selalu punya tradisi bahwa kita memberkati orang-orang yang mereka yang beragama Muslim. Kita bagikan berkat bagi mereka, kue lah, bingkisan lah. Itu sesuatu yang bagi saya bukan sesuatu yang berarti, tetapi kita berusaha untuk kita peduli dengan mereka, kita berusaha bahwa kita ini adalah satu. Kita melakukan kebaikan, tidak kita lihat dari respon orang itu ke kita, tetapi kita tetap mau melakukan kebaikan itu. Karena apa? Karena kembali lagi, karena kita melihat teladannya siapa? Teladannya Tuhan. Kalau misalnya kita tidak lihat hal itu, mungkin Ibu Gembala pun akan katakan, oh ya tidak usah, ngapain ngasih? Orang kita niatnya baik, kita ngasih, kalau ditolak ya sudah, tidak usah dikasih lagi. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita tidak melihat siapa yang menjadi teladan kita, pastilah kebaikan yang kita lakukan itu hanya bersifat sementara. Kalau kita tidak bangun di atas dasar yang kuat, kita tidak bangun di atas fondasi yang kuat karena iman kepercayaan kita sama Tuhan, karena teladan yang sudah Tuhan Yesus kasih ke kita, pasti itu akan menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja kita lakukan. Kalau dia buat baik, ya saya pun akan berbuat baik. Mari kita belajar dari bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua kita akan lihat bersama-sama. Unsur yang kedua adalah kebaikan kita harus disesuaikan dengan hukum Allah. Hukumnya Allah itu apa, Bapak Ibu? Hukum yang pertama dan yang utama dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwamu, dan lain sebagainya. Tetapi yang hukum yang kedua Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita berbuat kebaikan, kasihnya Tuhan itu yang harus menjadi fondasinya. Kasihnya Tuhan itu yang harus menjadi unsur penting ketika kita melakukan kebaikan. Kalau enggak, seperti yang tadi yang saya bilang itu, ketika kita berbuat kebaikan, orang itu tidak terima, akhirnya kita mulai berpikir yang tidak-tidak. Oh, kamu ini tidak berterima kasih, syukur-syukur saya mau kasih kamu, syukur-syukur saya ini mau berbuat kebaikan. Kita tidak akan bakalan mengeluarkan kata-kata seperti itu kalau dasar kita adalah kasih. Kalau dasar kita yang kita berikan adalah karena kita mengasihi mereka tanpa melihat, oh orang itu baik, jadi saya harus berbuat baik kepada mereka. Bukan itu. Atau bukan karena, oh iya ya ini ya siapa namanya Bu Lulut itu baik ya, baik sekali. Kemudian kita bilang, oh iya Bu Lulut baik itu karena emang pada dasarnya dia baik. Dari dulu emang dia baik, keturunannya baik semua kok. Bukan seperti itu, bukan dasar itu yang menjadi kita bisa berbuat baik sama orang. Tetapi mari kita perhatikan bagian pertama, kita harus punya dasar yang kuat, iman sejati kita kepada Kristus. Dan bagian kedua adalah hukum kasih yang harus kita perhatikan. Ketika itu melandasi hidup kita, tidak bakalan kita pandang bulu, tidak bakalan kita lihat, oh ya Pak Siburian itu sudah baik sama saya harus baik sama beliau. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya kesaksian yang menarik. Saya bersyukurnya ketika saya bawa firman Tuhan ini, Tuhan kasih pengalaman ke saya, jadi akhirnya saya bisa bersaksi. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ketika kita terakhir bagi makanan ya Bu Indri, terakhir bagi makanan itu saya Mas Yahya, Bu Tessa sama Prisdila. Di dalam perjalanan Mas Yahya itu bilang ke saya, Tintin itu loh ada bapak-bapak tuh dorong gerobak, kamu kasih aja ke dia. Terus saya bilang sama Mas Yahya gini, bentar dulu Mas Yahya, lihat dulu dia itu jualan apa. Terus tak lihat, oh Mas Yahya jualannya udah habis kosong gerobaknya. Berarti dapat duit dong dia. Oh dia bisa beli makanan Mas Yahya, tidak usah dikasih bapak itu. Pasti dia punya duit, dia bisa beli makanan. Kemudian akhirnya saya lupa antara saudari Prisdila atau Bu Tessa langsung ngomong kayak gini, Tintin, kamu kalau misalnya lihat kayak gitu, kapan kita bisa berbuat sama orang lain? Kamu kalau misalnya hitung-hitungan kayak gitu, kapan kita bisa memberikan makanan ini kepada orang?
Kalau kita kamu hitung-hitungan seperti itu, kapan kita bisa berbagi dengan orang-orang yang seperti itu? Bapak Ibu, dalam ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat kasih itu, saya mengingat kisah itu. Kalau misalnya tidak dilandasi oleh kasih, ya pemikirannya itu akan seperti saya. Oh, tapi dia kan jualan, dia kan berusaha, ngapain kita kasih? Kita kalau mau berbuat kebaikan dengan dasar kasih, kita tidak akan pernah melihat itu. Kita tidak akan bakal lihat, oh ya ini perlu itu, enggak, oh dia tidak baik sama saya, tidak usah. Enggak, itu tidak bakalan kita lihat. Tetapi yang menjadi kerindu, yang menjadi dasar kita adalah karena kita mengasihi siapapun itu akan menerima kebaikan daripada kita. Siapapun orang itu, kita tidak bakalan hitung-hitungan. Saya kan tidak tahu, orang itu mungkin dia jualan punya orang, kemudian akhirnya mungkin dia cuma dapat jatah sedikit dari hasil jualannya. Jualan bakso itu hasilnya berapa sih Bapak Ibu? Tetapi dalam keadaan seperti itu pun saya masih memperhitungkan, gak usah jualannya habis, gak usah dikasih makan, dia bisa beli makan sendiri. Ada orang lain yang membutuhkan, salah Bapak Ibu, jangan ditiru itu tidak baik itu. Mari kita belajar bahwa ketika kita berbuat baik, kasih itu yang harus mewarnai kehidupan kita. Sehingga kita tidak bakalan hitung-hitungan ketika kita berbuat baik sama orang. Bagian yang ketiga adalah kebaikan kita harus didasarkan atas motivasi yang benar. Kebaikan kita harus didasarkan atas motivasi yang benar. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 jelas kayak dikatakan di situ apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan apa? Kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kebaikan yang kita lakukan kita lihat-lihat untuk menunjukkan manusia kepada manusia, mungkin Bu Indri ketika masak-masak itu, dia akan masak-masak ketika dilihat oleh Ibu Gembala. Saya masak di depan Ibu Gembala, biar Ibu Gembala lihat nih saya berbuat baik. Kalau dasarnya itu, pasti itu tidak akan menjadi berkat. Percayalah padaku, itu tidak akan menjadi berkat. Itu tidak akan pernah menjadi berkat. Tetapi kalau dasarnya adalah kita motivasinya bukan karena kita cari nama, bukan karena kita ketika kita bagi-bagi makanan itu, apakah kita tempel di makanan, kotak makanan itu GPI Diaspora Sejahtera Batu Jalan Panglima Sudirman, nomor teleponnya sekian? Enggak kan, enggak pernah ada label-label seperti itu Bapak Ibu. Kita murni mau berbagi kebaikan. Motivasi kita adalah bukan untuk nama baik kita. Motivasi kita bukan karena agar dilihat orang bahwa diaspora ini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Diaspora ini gereja yang luar biasa. Diaspora ini melakukan kebaikan luar biasa. Bukan itu yang menjadi motivasi kita. Tetapi motivasi kita adalah karena Tuhan sendiri ngomong bahwa kita disuruh untuk mewarnai kota Batu. Dan ketika kita mewarnai kota Batu, apa yang orang-orang lihat? Mereka memuliakan Bapa kita di surga. Itu yang menjadi motivasi kita. Itu yang seharusnya menjadi kerinduan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita kembali kepada teks kita. Dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, kalau dasar kebaikan kita dibangun atas dasar yang salah, kita pada akhirnya kita pasti akan capek sendiri Bapak Ibu. Kita akan capek. Karena kita melakukan sesuatu bukan dasar daripada apa yang Tuhan inginkan. Kita akan capek. Tapi kalau kita melakukan kebaikan atas dasar yang benar, karena kita mengasihi Tuhan kita melakukan kebaikan karena kita benar-benar belajar bahwa Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi, baik itu orang yang musuh kita atau bukan, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, atau kita melandasi kebaikan kita dengan motivasi yang benar, maka kita tidak akan pernah lelah berbuat baik.
Kita tidak akan pernah capek untuk melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah jemu-jemu ketika berbuat baik. Dan pada akhirnya ketika waktunya datang, Tuhan menemui kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap melakukan kebenarannya, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kiranya itu menjadi kerinduan setiap pribadi kita. Bapak Ibu, karya Roh Kudus itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Tinggal kita sendiri yang mau mengelolanya, berusaha untuk karya itu nampak dalam diri kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Buah-buah yang kita hasilkan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga akhirnya orang lain itu bisa memuliakan Bapa melalui kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita. Mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Teruslah berbuat baik dengan dasar-dasar yang benar. Teruslah melakukan kebaikan. Teruslah melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita adalah manusia-manusia yang penuh kelemahan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh agar kita diperbaharui hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita saat ini ditemui di dalam kita melakukan kebaikan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, mari minta ampun di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita belajar untuk melandasi kebaikan kita, apapun yang kita lakukan di atas dasar yang benar. Mari kita mau belajar untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa kehidupan kami. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kami terbatas Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, tetapi kami tahu bahwa Roh-Mu itu ada nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kebenaran firman ini Tuhan. Kami mau agar kehidupan kami didapati menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Pakailah kami Bapa dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama-Mu di dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sempurnakan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam setiap kehidupan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan memimpin dalam doa sirahan. Kami pujikan itu pujian Yesus baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik.
hati, karyamu semakin hari semakin nyata. Oh Roh Kudus, kami mengundang kehadiranmu pada sore hari ini. Berkarya Roh Kudus, kami merindukan Engkau bekerja dalam pribadi kami. Kami pujikan itu pujian, berkaryalah Roh Kudus. Buka hati saudara, agar Roh Kudus akan berperan secara nyata dan lebih nyata lagi pada waktu kami membuka hati kami untuk menyambut kehadirannya. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, karyalah Roh Kudus di sini. Engkau dengar Tuhan, Roh Kudus, karyalah dengan kuasa. Kami merindukan kekuatan kuasa, karyalah Roh Kudus. Amin.
Dan dengan hati kami percaya hanya Engkau yang sanggup mengubah kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami agar buah kebenaran ini semakin nyata dan menyatu dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah membenahi dan menata kami dengan benih firman Allah. Kiranya Engkau akan menopang setiap pribadi kami agar segala kebaikan kami dilandaskan oleh firman Allah. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang telah Kau percaya untuk menyampaikannya. Terima kasih buat semua kami yang telah belajar untuk melakukan hidup pelayanan bagi Engkau. Karena kami rindu mempersembahkan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami senantiasa berusaha untuk Tuhan menyatu dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami rindu senantiasa diperkenan oleh hati Allah Bapa. Kami datang kepadamu pada sore hari ini Bapa. Kami menyatukan hati, kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai. Engkau sudah menempatkan kami di Indonesia dan menjadi tanggung jawab kami untuk kami selalu mendoakan Tuhan para pimpinan negara kami. Tolong Bapak, mulai dari Tuhan Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya sampai ke pelosok-pelosok, dalam nama Yesus Engkau sendiri akan menolong para pimpinan yang telah Engkau tetapkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang telah menetapkan mereka. Untuk itu kami berdoa menyatukan hati pada sore hari ini. Kiranya hikmat yang berasal dari Allah, pimpinan Allah, kiranya akan menaungi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami begitu percaya kepadamu. Engkau yang memilih dan Engkau yang melengkapi mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan buat cuaca suasana yang ada di dalam segala goncangan cuaca yang ada, gempa bumi, banjir, goncangan angin apapun juga, kami tetap percaya tanpa seizin Tuhan semuanya tidak akan terjadi. Tetapi Engkau ingin memberikan Tuhan tanda-tanda ini semakin nyata agar kami semakin waspada, khususnya kami yang sudah mengenali kebenaran-Mu Allah. Kami merindukan agar Tuhan kami boleh berjaga dan berdoa senantiasa. Terima kasih Bapa untuk gereja-gereja-Mu. Lawat dan tolong mereka agar mereka memakai kesempatan ini untuk berbuat kebajikan, kemurahan, kebaikan yang Allah percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan agar Engkau sendiri akan terus menuntun kami, tuntun langkah kami Allah, agar kami boleh menuju kepada kebenaran-Mu yang sempurna. Kami rindu menikmati kasih karunia Allah yang nyata. Kami sore hari ini akan memberikan persembahan bagi Engkau. Kuduskanlah persembahan kami, sebab dalam nama Yesus kami rindu memakai Tuhan persembahan ini untuk melayani Engkau melewati kota yang kami cintai. Dalam nama Yesus kuduskan persembahan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami pujikan itu pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Setia
dupa persembahan kami sore hari ini. Kami rindu dalam langkah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami sampai di penghujung akhir kehidupan kami. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk melakukan seumur hidup kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan. Dan kami meyakini ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kami. Dan malam hari ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menyambut berkat yang berasal dari Tuhan. Kuduskanlah Tuhan persembahan dupa ini untuk menyenangkan hati-Mu, karena kami sudah menyambut berkat Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Haleluya.